Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Sabatini, peserta di kelas SAR CPNS dari Kabupaten Deli Serdang, Angkatan 11, Kelompok 3, dengan penyelenggaranya adalah BPSDM Sumut dan LPP Agro Nusantara. Di video kali ini saya akan memaparkan kegiatan saya pada saat aktualisasi dan habituasi. Gagasan pemecahan isu yang saya angkat adalah optimalisasi minat dan hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran prakarya dengan menggunakan aplikasi pembelajaran daring di SMP Negeri 7 Percut Setuan. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah merevisi RPP pembelajaran prakarya tahun ajaran 2021-2022 secara daring sesuai dengan pedoman penyelenggaraan terbaru dari Kemendikbud. Untuk tahapan yang pertama adalah memeriksa dokumen RPP Prakarya di tahun ajaran 2020-2021 dan berkonsultasi dengan mentor mengenai materi limbah organik yang akan direvisi lewat aplikasi WhatsApp. Tahapan yang kedua adalah melakukan perubahan isi dokumen RPP pembelajaran daring pada topik limbah organik sesuai panduan terbaru dari Kemendikbud. Tahapan yang ketiga adalah meminta masukan dari mentor, role model, dan rekan guru pengampu mata pelajaran yang sama lewat obrolan dan aplikasi WhatsApp. Tahapan yang keempat adalah menyelesaikan dan mencetak hasil revisi dokumen RPP. Tahapan yang kelima adalah melaporkan dan menandatangankan hasil revisi RPP kepada kepala sekolah. Nilai aneka yang ditunjukkan adalah sungguh-sungguh terkait dengan komitmen mutu, penuh tanggung jawab terkait dengan akuntabilitas, dan sepenuh hati terkait dengan etika publik, serta efektif dan efisien. Kegiatan yang kedua adalah melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi pembelajaran daring, yaitu Jesus for Education dan Rumah Belajar, kepada siswa melalui WhatsApp Group dan Google Meet. Tahapan yang pertama adalah membentuk grup belajar prakarya untuk kelas 81, 82, dan 83 melalui aplikasi WhatsApp. Tahapan yang kedua adalah memberikan panduan cara mengaktifkan akun belajar ID dari Kemendikbud di email masing-masing melalui grup belajar di WhatsApp. Sudah ada 3 kelas tambahan yang mengaktifkan akun belajar ID mereka di handphone masing-masing. Tahapan yang ketiga adalah memberikan panduan cara mengunduh dan menginstal Google Meet dari Play Store, kemudian cara menggunakannya melalui grup belajar di WhatsApp. Tahapan yang keempat adalah melakukan sosialisasi pertama dan membagikan link meeting untuk memperkenalkan fitur-fitur pada Google Sheets for Education yang mencakup Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Slides, Google Spreadsheet, Google Forms, Google Meet, Google Classroom, dan Google Sites. Tahapan yang kelima adalah melakukan sosialisasi kedua dan membagikan link meeting untuk memperkenalkan fitur-fitur pada rumah belajar yang mencakup sumber belajar, buku sekolah elektronik, bank soal, lab maya, peta budaya, wahana jelajah angkasa, dan kelas maya. Nilai aneka yang diterapkan adalah akuntabilitas, yaitu kejelasan, kemudian menyajikan informasi terkait etika publik, inovatif dan adaptif terkait dengan komitmen mutu. Kegiatan yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran prakarya dengan menggunakan aplikasi pembelajaran daring, yaitu Jesus for Education dan Rumah Belajar kepada siswa. Tahapan yang pertama adalah menyiapkan bahan tayang presentasi limbah organik melalui Google Slides mengenai materi limbah organik. Tahapan yang kedua adalah mengunggah video pembelajaran limbah organik ke YouTube. Tahapan yang ketiga adalah menyediakan lembar kerja harian siswa melalui Google Docs mengenai materi limbah organik. Tahapan yang keempat adalah menyusun materi ajar limbah organik yang bisa diakses siswa secara daring melalui Google Sites. Tahapan yang kelima adalah melaksanakan pretest sebelum masuk ke kegiatan belajar mengajar mengenai topik limbah organik. Tahapan yang keenam adalah melaksanakan pembelajaran prakarya mingguan dari Google Meet dengan siswa kelas 8 mengenai materi limbah organik dengan menggunakan kolaborasi semua aplikasi pembelajaran daring yang telah disiapkan sebelumnya.
Nilai aneka yang diterapkan adalah tanggung jawab terkait akuntabilitas, menyajikan informasi terkait etika publik, serta efektif dan efisien terkait dengan komitmen mutu. Kegiatan keempat adalah melakukan evaluasi pembelajaran prakarya secara daring dengan menggunakan aplikasi Google Forms dan Quizzes. Tahapan yang pertama adalah mempersiapkan rancangan indikator soal dan kunci jawaban sebagai rubrik evaluasi formatif siswa pada topik limbah organik. Tahapan yang kedua adalah menyusun evaluasi formatif secara daring pada aplikasi Google Forms sebanyak 20 soal yang berpedoman kepada rancangan indikator soal dan kunci jawabannya. Tahapan yang ketiga adalah menyusun evaluasi formatif secara daring pada aplikasi Quizzes sebanyak 20 soal yang berpedoman kepada rancangan indikator soal dan kunci jawabannya. Tahapan yang keempat adalah melaksanakan evaluasi formatif kepada siswa kelas 8 mengenai materi limbah organik dengan menggunakan kedua aplikasi evaluasi daring yang telah dipersiapkan sebelumnya. Nilai aneka yang ditonjolkan adalah penuh dengan rasa tanggung jawab dan sungguh-sungguh terkait dengan komitmen mutu, kemudian sepenuh hati terkait dengan etika publik, serta efektif dan efisien terkait dengan komitmen mutu. Untuk kegiatan kelima adalah memberikan umpan balik penilaian dan refleksi kegiatan yang telah dilakukan melalui Google Forms dan Google Spreadsheet. Tahapan yang pertama adalah merekap nilai evaluasi formatif siswa dari Google Forms dan Quizzes, kemudian mengimport atau memindahkannya ke Google Spreadsheet. Tahapan yang kedua adalah membagikan hasil rekap penilaian kepada siswa dan memberikan umpan balik secara pribadi melalui WhatsApp. Tahapan yang ketiga adalah mengkoordinasikan nilai formatif siswa dengan seluruh wali kelas 8 untuk pengisian laporan hasil belajar bulanan siswa. Yang keempat adalah menyusun rancangan umpan balik kegiatan mengenai pembelajaran prakarya dengan menggunakan aplikasi pembelajaran daring yang telah dilaksanakan melalui angket di Google Forms, kemudian meminta siswa untuk mengisinya. Tahapan yang kelima adalah mengumpulkan data umpan balik dari siswa dan menarik kesimpulan melalui rekap respon di Google Forms dari kegiatan pembelajaran prakarya kelas 8 dengan aplikasi pembelajaran daring yang telah dilaksanakan. Nilai aneka yang ditonjolkan adalah nilai terbuka terkait dengan etika publik serta menolak segala bentuk gratifikasi yang terkait dengan anti korupsi. Sekian pemaparan laporan aktualisasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.